Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Risma. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Mari kita ikuti slide berikut ini. Ya, coba perhatikan beberapa produk ini, ada tape, ada tempe, ada keju, ada berbagai macam minuman fermentasi, ada tapenya juga, ada tape ketan juga, ada nata de coco, ada kecap, ada yogurt. Nah, ini adalah berbagai produk bioteknologi konvensional. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat melakukan prinsip-prinsip, memahami prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia, menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Ya, bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, maka berdasarkan konsep ini, bioteknologi itu kita bedakan atas konvensional dan modern. Jika untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan adalah mikroorganisme secara keseluruhan, kemudian melalui proses biokimia dan proses genetik alami lainnya, kita sebut sebagai bioteknologi konvensional. Tapi apabila didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA, maka itu kita sebut sebagai bioteknologi modern. Bisa ya membedakannya antara bioteknologi konvensional dan modern? Nah, hari ini cukup kita bahas tentang konvensional dulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bioteknologi modern. Mikroorganisme yang digunakan pada bioteknologi ini mestilah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, reproduksinya ya harus cepat. Kemudian mudah diperoleh dari lingkungan, memiliki sifat tetap, tidak berubah-ubah melalui teknik rekayasa genetik, kemudian dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak tergantung pada musim dan iklim. Nah, ini persyaratannya mikroorganisme yang digunakan untuk bioteknologi. Nah, pada awalnya bioteknologi ini dipelopori oleh Louis Pasteur, yaitu temuannya pada teknik fermentasi dalam pengawetan bahan makanan. Nah, ini contoh-contoh dari bioteknologi konvensional. Ada berbagai minuman seperti minuman anggur, kemudian ada roti, nah, kemudian ada berbagai jenis makanan lainnya seperti keju, tape, tempe, ada juga
pestisida alami yang dibuat dari bakteri Bacillus thuringiensis dengan memanfaatkan sporanya, ya. Kemudian ada Yakult, ada yogurt, ada oncom, ada terigu, yang terigu atau bahan gandum yang pada gandum tersebut dikembangbiakkan jamur fusarium, sehingga terigunya menghasilkan protein, mengandung protein. Jadi terigu yang berprotein tinggi itu dengan dibuat dengan mengembangbiakkan jamur fusarium pada gandum dari yang nanti akan dikembangkan menjadi tepung terigu, ya. Nah, ini bahan dan mikroorganisme yang digunakan untuk membuat berbagai produk bioteknologi konvensional. Seperti untuk membuat tempe itu bahannya adalah kedelai, mikroorganismenya adalah Rhizopus sp. Untuk membuat tape ketan digunakan mikroorganismenya adalah jamur bersel satu, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, bahannya adalah beras ketan, bisa juga singkong, jadilah tape singkong. Kalau bahannya ketan berarti tape ketan. Kemudian ada yogurt, itu bahannya susu dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kalau oncom dengan memanfaatkan ampas kedelai, digunakan mikroorganismenya adalah jamur Neurospora cytophila, jadilah oncom. Kalau untuk membuat kecap menggunakan Aspergillus oryza, ini juga jamur. Kemudian bahannya adalah kedelai. Ada juga kan nata de coco. Nah, itu pakai Acetobacter pseudomonas dengan memanfaatkan air kelapa. Kemudian juga keju menggunakan Lactobacillus sp dengan bahan susu, jadilah keju. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari hasil bioteknologi konvensional, dan ini pada umumnya memproduksinya mudah dengan memanfaatkan langsung mikroorganisme pada bahan tertentu, dan pada umumnya sifatnya adalah fermentasi. Kemudian bisa juga pengolahan digunakan untuk pengolahan limbah, seperti limbah dengan senyawa karbon supaya terurai sehingga menghasilkan CO2. Dan ini aman. Kemudian H2S bisa dimanfaatkan menjadi sulfat, amonium bisa diuraikan menjadi nitrat. Ini semua jasa dari mikroorganisme pengolah limbah. Kemudian juga bisa dimanfaatkan ada bakteri Thiobacillus peroxidan untuk menghasilkan logam dari bongkahan logam yang tercampur dengan bahan-bahan lain. Jadi bisa terpisah logam apa yang mau diambil, itu digunakan Thiobacillus peroxida. Ya, demikian. Kemudian bisa juga untuk bahan bakar alternatif seperti gas sohor, itu dari molase, ampas tebu yang digunakan untuk gula, kemudian di fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Hasilnya adalah alkohol pekat, dan ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar, misalnya untuk memasak, untuk gas. Kemudian bisa juga biogas, ya, menghasilkan biogas dari berbagai macam jenis bakteri seperti Streptococcus, kemudian Kettanobacillus, Methanobacterium. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Nah, demikian presentasi kita hari ini tentang bioteknologi. Semoga bisa
bermanfaat, tinggal diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anak untuk mendapatkan nilai praktek, silakan membuat produk bioteknologi yang kalian bisa lakukan secara mudah dan tentu saja dilaporkan menurut langkah-langkah metode ilmiah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.